Halo, perkenalkan saya Syafrul Jabat dengan NPM 2383 20161. Di sini saya akan menjelaskan kisah bisnis dari PT Jamu Nyonya Meneur. Latar belakang dari perusahaan ini berasal dari nama pendirinya, yaitu Nyonya Minier, atau terakhir bernama Lau Ping Nio pada tahun 1893. Nama itu kemudian menjadi nama dagang jamu cap potret Nyonya Minier yang resmi berdiri pada tahun 1919. Dalam perkembangannya, pabrik jamu ini kemudian menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Perusahaan ini mengalami kemajuan pesat pada tahun 1990-an dengan merambah pasar internasional, di mana produk jamu mereka dipasarkan ke 3 benua, yaitu Asia, Eropa, dan Amerika, dan ke-12 negara termasuk Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Taiwan, dan Cina. Namun pada saat pangsa pasar berkembang, perusahaan Nyonya Minier juga mengalami operasional, terutama pada tahun 1984 sampai 2000-an. Media pernah mencatat beberapa kali terjadi masalah pekerja dan pemogokan buruh yang terjadi pada tahun 2000 sampai 2001. Antara lain penutupan pembayaran THR, pemogokan kerja, masalah HAM, dan demonstrasi. Selain itu, terdapat juga sengketa perebutan kekuasaan antar generasi ketiga hingga ke meja hijau. Operasional perusahaan yang saat itu dipegang oleh kelima cucu Nyonya Minier akhirnya diambil alih oleh Charles Ong Sai Rang, salah satu cucu Nyonya Minier yang membeli warisan cucu lainnya untuk mengakhiri perebutan kekuasaan. Sejak perbaikan manajemen di bawah kepemimpinan Charles Sai Rang, tidak tercatat lagi masalah kepegawaian di perusahaan ini, hingga akhirnya perusahaan ini menghadapi perkara utang terhadap 35 kredit yang berujung perusahaan dinyatakan failit. Kemudian di slide berikutnya ada poin manajemen risiko. Risiko adalah ketidakpastian yang akan terjadi di masa depan. Untuk meminimalisir terjadinya risiko, perusahaan harus memahami mengenal manajemen risiko. Menurut Herman Darmawi 2006, manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Tujuan adanya manajemen risiko dalam perusahaan adalah untuk memperkecil biaya less cost dan memudahkan estimasi biaya apabila terjadi risiko dalam kegiatan operasional perusahaan. Analisis risiko dapat berasal dari berbagai sumber dan memiliki berbagai jenis. Berikut ini merupakan beberapa jenis risiko dalam manajemen risiko. Yang pertama yaitu risiko produk. Risiko produk adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi. Sumarno 2004. Poin kedua yaitu risiko pasar, yaitu kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan karena kondisi dan situasi pasar tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan menurut Irham F 2018. Kemudian menurut Irham F 2018 juga, risiko operasional merupakan risiko yang banyak disebabkan masalah internal perusahaan karena lemahnya sistem kontrol manajemen. Poin pertama yang akan kita bahas di kali ini yaitu risiko produk PT Jamu Cap Nyonya Minier. Poin pertama yaitu kualitas dan konsistensi produk. Tantangan mempertahankan kualitas bahan baku alami, PT Nyonya Minier bergantung pada bahan-bahan herbal alami yang kualitasnya dapat bervariasi. Kemudian risiko ketidakkonsistenan dalam proses produksi tradisional. Metode produksi tradisional yang digunakan PT Nyonya Minier mungkin sulit distandarisasi. Yang terakhir, potensi kontaminasi produk. Proses produksi yang kurang modern meningkatkan risiko kontaminasi. Poin kedua yaitu inovasi produk mencakup yang pertama kesulitan mengembangkan formulasi baru. PT Nyonya Minier mungkin kesulitan menciptakan produk baru yang sesuai tren kesehatan modern. Yang kedua, risiko ketinggalan dalam kompetisi. Perusahaan mungkin lambat merespon perubahan preferensi konsumen. Dan yang terakhir, tantangan memadukan pengetahuan tradisional dengan teknologi modern, yakni perusahaan perlu menyeimbangkan warisan resep tradisional dengan metode produksi modern. Poin ketiga, kemasan dan branding. Dari analisis hasilnya, risiko kemasan yang tidak menarik, desain kemasan yang ketinggalan zaman dapat membuat produk kurang menarik. Tantangan memperbarui citra merek, perusahaan perlu memodernisasi citranya tanpa kehilangan nilai tradisional. Risiko persepsi produk ketinggalan zaman, jika branding tidak diperbarui, produk bisa dianggap kuno. Kemudian, poin kedua, risiko pasar PT Jamu Cap Nyonya Minier. Dari hasil analisis dapat diambil yang poin pertama, perubahan preferensi konsumen mencakup pergeseran ke produk kesehatan modern. Konsumen cenderung beralih ke suplemen dan obat-obatan modern.
Menurunnya minat generasi muda mungkin kurang tertarik pada jamu tradisional. Risiko kehilangan pangsa pasar, perubahan gaya hidup dapat menyebabkan penurunan permintaan jamu. Poin kedua, persaingan. Mencakup meningkatnya jumlah pesaing, munculnya perusahaan jamu dan suplemen baru dengan pendekatan modern, masuknya perusahaan multinasional, perusahaan besar dengan modal dan teknologi lebih maju dapat mengancam potensi pasar, resiko kehilangan keunggulan kompetitif jika tidak berinovasi. PT Nyonya Minir beresiko kehilangan faktor pembedanya. Poin ketiga tentang regulasi, mencakup perubahan kebijakan pemerintah, peraturan baru terkait produk herbal dapat mempengaruhi produksi dan pemasaran. Resiko pengetatan standar keamanan dan efektivitas yang lebih ketat dapat meningkatkan biaya, dan tantangan memenuhi persyaratan ekspor regulasi yang berbeda di pasar internasional dapat membatasi ekspansi. Kemudian di slide berikutnya terdapat risiko operasional PT Jamu Cap Nyonya Minir. Dari hasil analisis dapat didapatkan poin pertama tentang konflik internal, mencakup dampak sengketa keluarga, perebutan kekuasaan antar anggota keluarga mengganggu pengambilan keputusan. Dalam kasus PT Nyonya Minir, sengketa keluarga dari tahun 1994 hingga 2000 jelas menghambat perkembangan perusahaan. Kemudian risiko ketidakstabilan manajemen, pergantian kepemimpinan yang sering akibat konflik menyebabkan inkonsistensi. Tantangan menjaga keharmonisan, sulit menyeimbangkan kepentingan keluarga dengan kebutuhan bisnis. Hasil analisis poin kedua yaitu sistem produksi dan distribusi, mencakup risiko ketinggalan teknologi, penggunaan metode produksi tradisional dapat menghambat efisiensi, tantangan optimalisasi jaringan distribusi, sistem distribusi yang tidak efisien dapat menyebabkan keterlambatan, dan risiko manajemen inventory, ketidakmampuan mengelola stok dengan baik dapat menyebabkan masalah. Poin ketiga hasil analisis yaitu manajemen keuangan, risiko likuiditas, utang yang menumpuk menyebabkan kesulitan memenuhi kewajiban finansial. Kemudian tantangan mengelola arus kas, ketidakmampuan mengelola arus kas dengan baik dapat menyebabkan krisis. Dan risiko ketidakmampuan memenuhi kewajiban jika terus merugi, perusahaan tidak dapat membayar utang dan biaya operasional. Ini terbukti dari kasus PT Nyonya Minir yang akhirnya dinyatakan pilot karena tidak mampu membayar utang-utangnya. Dari hasil analisis terkait risiko-risiko yang terdapat di PT Nyonya Minir, dapat disimpulkan PT Nyonya Minir harus meningkatkan kualitas dan konsistensi produk dengan mengembangkan formulasi baru dan memperbarui kemasan dan branding. Perusahaan harus memantau perubahan preferensi konsumen dan meningkatkan inovasi produk untuk tetap kompetitif. Manajemen harus meningkatkan efisiensi operasional dengan mengembangkan sistem produksi dan distribusi yang lebih modern dan mengolah keuangan dengan lebih baik. Dengan demikian, manajemen risiko PT Nyonya Minir harus lebih fokus pada meningkatkan kualitas produk, inovasi, dan efisiensi operasional untuk tetap kompetitif dan meningkatkan keberlangsungan bisnis. Sekian dari video saya mengenai bisnis PT Nyonya Minir. Terima kasih.